Terakhir kita membahas surah Al-Baqarah ayat berapa terakhir? Ayat 90 ya? Sembilan satu sudah? Belum? Baru 90 kan? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ. Baik, itu ayat yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ayat 91. Burhan ayat 90-nya tolong bawa ke sini Burhan. Ini belum ada ayat 90. Baik, sambil menunggu, ada satu tolong dibacakan tafsir Ibnu Katsir. Kasih mic-nya Tommy. Sini Tom. Siapa yang bacanya bagus? Ada yang mau baca? Baik, kita dengarkan dulu, atau ya kita dengarkan dulu, baru kemudian kita ikuti qari'nya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن
يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم Maaf. Mari sama-sama kita ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Baik. Bi'sama, alangkah buruknya. Yang dimaksud di sini buruk perbuatannya mereka. Ishtarau bihi anfusahum, mereka menjual dirinya sendiri, ayyakfuru, dengan kekafiran. Jadi ada orang yang menjual dirinya untuk ditukar dengan kekafiran. Padahal dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan, yang seharusnya mengabdi kepada Allah. Dan kalau dia mengabdi kepada Allah, maka Allah akan memenuhi semua yang menjadi hak dirinya. Tetapi ada orang yang tertipu oleh dunia, jadi lebih rela memilih kekafiran. Dia jual imannya. Saya kira kita sepakat ini sebuah kebodohan ya. Misalnya menggelikan, tetapi ini cerita yang sudah lama terjadi. Supaya sebagai TKW diterima di luar negeri, dia harus rela menjual dirinya dulu. Cerita-cerita seperti ini sepertinya tidak mengenakan, tapi nyata di lapangan. Itulah makanya jarang PJTKI yang berkah bisnisnya itu. Walaupun pelakunya bukan orang-orang PJTKI, tapi biasanya orang praktek lapangannya. Istilah mereka tuh PL-nya. Tetapi si calon TKW ini dia tidak punya pilihan. Tanpa disadari dia kemudian melacurkan dirinya supaya bisa bekerja yang sebetulnya yang kerja pun keringat dia sendiri. Nah di dunia ini, kalau kita memang kurang-kurang kuat iman, seringkali menjual diri untuk hal-hal yang sangat hina. Nah itu kasus. Tapi sesungguhnya hal-hal serupa ini banyak. Misalnya yang saya ceritakan minggu lalu, pramuniaga di sebuah mall yang oleh majikannya nggak boleh pakai jilbab, nanti malam ngaji pakai jilbab lagi gitu. Siangnya jual diri, malamnya berjilbab lagi. Atau ya seperti dalam lagu-lagu itu yang diambil dari hadis sebetulnya, pagi beriman, sore kafir lagi. Siang beriman, malam kafir lagi. Malam beriman,
subuh kafir lagi. Ada nggak lagunya? Saya ngelaguin barusan. Lagunya yang benar gimana emangnya? Jadi perilaku gampang kufur, paginya beriman, siang kafir lagi, itu sore kafir lagi, itu biasa dalam kehidupan. Nah sesungguhnya di zaman sekarang kita hidup ini, wah banyak yang kayak gitu. Banyak sekali. Jadi akidahnya tuh gampang copot. Akidahnya gampang. Enggak mengakar. Gampang sekali. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya tadabbur Kamis malam begini setidaknya charging lagi lah. Karena tanpa terasa dalam kehidupan keseharian itu selalu ada seperti itu. Ini kan kita cerita tentang Bani Israel yang kemarin itu yang telah datang kepada mereka kebenaran kan? Misalnya, ini supaya ingat lagi kita refresh ya. Kita refresh lagi. Supaya agak cepat koreknya saya coba ambil Misyari Rashid. Supaya Anda ingat siapa orangnya dan kenapa mereka seperti itu. قد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami pun telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul supaya terjaga konsistensi keimanan mereka. Ada rasul, setiap periode ada nabi, untuk menjaga konsistensi iman mereka. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran atau mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Rohul Kudus, Jibril. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu angkuh? Nah, ini persoalan mereka. Mereka tuh mau terima nabi kalau sesuai dengan hawa nafsunya, walaupun kelihatan berargumen, kelihatannya bagus. Argumentasinya kelihatan bagus, tapi sesungguhnya ya hanya mengikuti hawa nafsu. Maka beberapa orang di antara mereka atau di antara kamu, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan. Dari para nabi itu didustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh, sadis mereka ini. Kalau sekarang barangkali nggak bunuh nabi secara langsung, tapi karakter nabi, gitu. Mulai dari nabi kan orang Arab, kita bukan orang Arab, itu udah karakter assassination. Nabi kan manusia biasa, kita harus berpegang kepada Quran, jadi ingkarus sunnah, naik lagi kelasnya tuh keingkarannya, sampai kemudian ada yang mengaku nabi, diganti betul nabi sama dia. Di Indonesia ada semua itu. Terus bagaimana mentalitas mereka ketika datang kepada mereka kebenaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya? قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Dan mereka berkata dengan sombongnya terang-terangan ini, hati kami tertutup. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka. Jadi ketika hati mereka tertutup sehingga tidak mau menerima kebenaran, itu karena Allah yang sudah kutuk duluan, sehingga dia tidak siap menerima kebenaran. Ada orang seperti itu yang sudah dikutuk oleh Allah, misalnya dia udah nggak bisa lagi memaafkan, terus dia bilang sampai mati saya tidak akan maafkan, lalu dia sukses sampai mati.
Betul-betul tidak. Itu karena Allah sudah kutuk dia dan Allah tidak bukakan pintu hatinya. Karena apa akibatnya ketika tidak bisa maafkan sampai mati? Siapa yang susah? Dia kan? Hidupnya bau gembolan dendam, seperti punuk unta yang dia bawa terus, susah hidupnya. Matinya dapat trofi apa di kuburan? Karena sukses menahan dendam sampai mati. Enggak ada. Coba Anda bayangkan orang-orang Syiah yang suka mengkafirkan sahabat itu. Mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, mensapikan Aisyah. Kalau mereka benar, kita berandai-andai seandainya mereka ada di Rasulullah dan mendamprat seperti itu, gimana kira-kira Rasulullah sama orang Syiah itu? Bisa membenarkan orang Syiah enggak dengan semua argumennya itu? Jadi common sense saja. Betapa kesesatan orang Syiah itu sangat jelas. Dia dengan semua dalilnya, orang Syiah ini kan mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, mendamprat Muawiyah, mendamprat Aisyah. Seandainya nih mereka memang merasa benar, gitu ya, dengan akidahnya, dan hidup di masa Rasul dan mereka berzikir seperti mereka berzikir sekarang, ya Allah laknatlah yang membunuh keluargamu, keluarga Rasulmu. Siapa pula yang dibunuh? Bohong besar itu. Jadi orang-orang yang sudah keserimpat sama Syiah sebetulnya kalau dia mau normal saja. Bahkan ada orang Syiah ngaku sama saya, iya Ustadz ini ibu-ibu, kan mereka kalau zikir itu mendamprat terus kan, mendamprat Abu Bakar, mendamprat Umar, lalu karena saya agak galak deng di antara jamaah itu ada, iya Ustadz saya juga capek, kenapa ya kalau kita zikir ini selalu melaknat terus. Ya udah tahu capek, kenapa diikutin? Ini common sense saja. Nanti kalau ketemu sama orang Syiah, seandainya Anda berzikir dengan cara ini, mendamprat para sahabat, didengar Nabi, kira-kira apa kata Nabi? Benarkah kamu? Enggak kan? Ini common sense. Tetapi kalau ada orang yang ditakdirkan bisa sambil berzikir, ngaku Islam, mengkafirkan sahabat, emang udah dikutuk sama Allah. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Iya Pak ya? Supaya nggak terganggu lagi nih sama Syiah. Dan belajar dari kematiannya Dr. Al-Buti yang terlalu berbuat baik kepada Syiah, matinya pun jadi nggak jelas. Di Masjid Al-Iman, Wali sudah menulis fiqh sirah dan ulama terkenal. Ini gara-gara main dengan mazhab takrib. Sok teyu. Ingin memadukan antara sunnah sama, jadi apa namanya? Susi. Dulu Jalaluddin Rahmat menamakan dirinya apa sih? Kamu Sunni apa Syiah? Dulu masih bilang saya sushi. Tinggal tambah lagi mie, sashimi. Sushi. Baik. Dan mereka berkata hati kami tertutup, tapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Lanjut. Saya ceritakan kronologisnya karena minggu lalu saya nggak masuk ya. Mohon maaf. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Nah, perbuatan mereka yang lain coba kita lihat. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni membenarkan yang di Taurat, membenarkan yang di Injil. Enggak menyimpang. Quran itu enggak menyalahkan. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Awas ya, wahai Amalik Arab, awas ya Persia, awas ya Romawi,
nanti kalau Satria Piningit saya lahir yang namanya Ahmad, baru kamu tahu rasa. Awas lo Arab. Nggak taunya Nabi Muhammad dari orang Arab. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka, apa yang telah mereka ketahui? Jadi Nabi Muhammad itu sudah tertuang di dalam kitab suci mereka. Mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah. Jadi kalau Allah sudah laknat, lu jangan sok teyu lagi atas nama toleransi, beragama. Gila, nanti matinya nggak jelas lagi nanti. Jadi kalau memang sudah dilaknat oleh Allah, ini bukan saya melaknat. Siapa yang melaknat di sini? Allah. Jangan lagi sok-sok toleran. Misalnya, ini biasanya kalau lagi Natal pada ribut ya. Yang pro dan yang separuh pro dan separuh kontra. Ini karena nggak tahu dalilnya. Jadi persoalannya ketika mengucapkan selamat Natal itu bukan ini ritual atau bukan ritual. Jadi biasanya perdebatan di kalangan ulama, apakah mengucapkan selamat Natal adalah bagian daripada ritual ibadah? Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan padahal bukan itu esensinya. Esensinya setelah saya tadabbur Quran adalah bahwa Al-Masih putra Maryam itulah yang dianggap sebagai Allah. Itu persoalannya. Jadi si Yesus versi Anda dengan Yesus versi mereka, dengan Yesus versi Quran itu beda. Yesus versi Anda siapa? Isa Al-Masih. Oke dulu. Ini yang agak-agak liberal nih. Kemudian kalau versi mereka siapa Yesus? Si putranya Maryam yang anak Tuhan. Dan Quran membenarkan itu. Bahwa yang mereka sebut Tuhan anak, itu anaknya si Bapa, anaknya si Tuhan. Tuhan huruf kecil depannya. Anaknya si Tuhan. Tuhan huruf kecil. Dalam benak dia. Jadi ketika kita mengucapkan selamat Natal berarti kita membenarkan kelahiran putra Tuhan. Nah ini padahalnya putra Maryam itu putra Maryam disebut anaknya Allah. Ini persoalan mendasarnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, di dalam ayat ini Allah melaknat. Jadi kalau kita urusan muamalah keseharian tetap harus baik. Berdagang, bekerja di kantor. Tapi kalau sudah urusan agama, lakum waliyadin. Dulu sejaman saya masih SMP karena sudah ikut training gitu. Makanya nggak pernah mengecap P4. Ketika ditantang di kampus mau dicabut paspornya, cabut aja gue jadi TKI, yang penting gak ikut P4 gitu. Karena saya tidak mau terintervensi pemikiran saya dengan pemikiran-pemikiran liberal itu. Dan kamu baru kuat beriman kalau sudah punya dua dalam imanmu. Apa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bitaghut wa yu'min faqad istamsaka. Kalau kamu sudah kufur sama taghut dan kamu beriman pada Allah, baru imanmu kuat. Tapi kalau kamu beriman saja tapi nggak kufur sama taghut, ini cincai di sini. Prinsip cincai masuk di sini. Dikit doang lah, yang penting ini, yang penting itu. Nggak bisa. Kalau ingin imannya kuat harus kufur kepada taghut, iman kepada. Jadi semua yang bukan Allah, semua yang bukan ritual Allah, cara-cara penyembahan yang bukan dari Islam, no.
Bagus itu. Bagus orang seperti itu. Tadi pagi ada ibu-ibu SMS saya. Pagi atau kapan? Karena saya jarang buka ini karena penuh nih SMS karena banyak kerjaan. Ustadz, saya pernah diajak makan di Borobudur. Saya nggak mau karena saya pernah lihat di Hotel Borobudur masaknya campur sama babi. Jadi saya nggak pernah mau diajak makan di hotel itu, khawatirnya piring-piringnya juga campur. Bagus itu. Prinsip kufur sama tauhid. Tapi yang kurang-kurang kental pemikiran tauhidnya, anti tauhidnya, cincailah itu urusan dia sama Tuhan lah. Dia masuk warung steak yang campur apa? Bakarnya itu biasanya campur apa? Arak gitu ya. Atau pesan apa lagi steak, dagingnya daging wagyu, wagyunya juga nggak tahu ini wagyu Jawa atau wagyu Jepang. Makan aja. Orang yang cara berpikirnya tidak kental, yakfur bitaghut, itu biasanya emang pagi beriman, sore kafir lagi, siang beriman, malam kafir lagi. Nggak jelas di mana surganya orang ini. Yang pasti sih masuk neraka yang kayak begini. Kenapa? Ada rumusan kimia halal haram. Jika bercampur halal dengan haram, ini rumusannya. Kalau plus sama minus, jadi apa? Minus. Halal sama haram, maka menanglah haram, kalahlah. Walaupun si haram itu cuma satu titik. Jadi rusak susu sebelanga akibat ya Dewi setitik. Nila terus yang kena. Jadi prinsip halal haram, al-kufur bitaghut harus begitu cara berpikirnya, nggak bisa mencela-mencele, kelemar-kelemar, pelintat-pelintut, apalagi kanan kiri, oke, AC, pagi Cahyono, malam di pengajian Muhammad ke kantor lain lagi, nggak jelas kelakuannya. Jadi di sini memang harus kuat ilmu ma'rifatullahnya, dan sepanjang kita tadabbur ini kita harus kuatkan terus, kuatkan terus, kuatkan terus. Jadi jangan kelamaan off. Kalaupun kemarin saya kalahkan, saya nggak masuk ke sini karena bagi saya forum ini sangat penting untuk pembinaan antum semua. Karena kemarin saya diminta oleh pengurus Muhammadiyah Jakarta. Bahaya liberalisme bagi pergerakan Muhammadiyah. Saya pikir saya wajib datang, walaupun saya mengorbankan kelas ini, tapi saya wajib datang. Karena itu strategis buat gerakan mereka yang sudah mulai sadar kalau Muhammadiyah kesusupan liberalisme. Saya goncang betul pemikirannya bapak-bapak di situ semua, buya-buya semua, sampai buyar, gitu-gitu deh, sampai sebut-sebut nama. Katanya Muhammadiyah mengharamkan rokok, tapi kok mantan ketua Muhammadiyah berikan award iklan rokok. Orang yang dipilih pastor pula. Pengurus Muhammadiyah bingung. Walaupun saya juga ditarjih Muhammadiyah gitu. Tapi karena itu penting, maka mohon maaf kalau minggu lalu saya tidak mendoakan Anda dalam hal ini, tetapi ya, memang ada yang lebih penting. Dan bagi saya ini juga sangat penting. Makanya kalau saya datang saya udah wajib kan nggak bisa kemana-mana deh kalau udah Kamis malam. Gitu. Saya heboh apapun persoalan, makanya Anda juga harus sungguh, dan insya Allah ilmu kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Fala'natullahi alal kafir. Nah, perbuatan mereka yang inilah yang disebut bi'sa mashtaru bihi anfusahum. Alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah?
Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada di tangan mereka. Apa alasannya? Baghyan. Ini masalah besarnya. Karena dengki. Parah ini, yang didengki Allah pula. Dan setiap pendengki memang sebetulnya dia sedang tidak mendengki orang lain, dia mendengki Allah. Kenapa Allah kok kasih nikmat sama orang itu? Ini perlu disadari kalau kita satu saat dengki sama orang ya. Sebetulnya kita dengki kepada takdir Allah. Bagian apa kedengkiannya? Ayyunazzilallahu min fadlih. Bahwa Allah menurunkan karunia-Nya. Ya suka-suka Allah lah. Allah mau ngasih siapa? Tapi mereka dengki, maunya tuh Allah tuh sesuai dengan aturnya dia. Ya udah lu jadi Tuhan, bikin sendiri, bumi sendiri. Jangan tinggal di buminya Allah. Karena ada aturan main di dunia ini. Ala lahul khalqu wal amru. Ini kaidah. Yang menciptakanlah yang berhak untuk mengatur. Siapa yang ciptain bumi? Bumi Indonesia siapa yang ciptain? Jadi siapa yang berhak membuat aturan di Indonesia? Kalau DPR bertentangan dengan aturan Allah, lawan. Kalau DPR bikin aturan bertentangan dengan Allah, apa judulnya? Masih lembek. Kalau DPR bikin aturan bertentangan dengan Allah, apa? Kurang keras. Kalau di bumi Indonesia ada yang aturannya menentang Allah, apa yang harus kita lakukan? Kepalkan tanganmu, apa yang harus kita lakukan? Harus yakfur bittaghut. Tapi cara lawannya, Bung, bagaimana? Yang nocok bodoh sekali ngerusak kampus itu, lempar-lemparan batu di tengah jalan, ngerusak gedung DPR, bodoh. Itu duit lu pade. Kalau mereka menyerang kamu dengan tulisan, kita lawan dengan tulisan. Menyerang kamu dengan pemikiran, kita lawan dengan pemikiran. Kalau fisik baru fisik. Iya, seterus sama mereka, oke. Ketika nyenggol, udah ini lain urusan kalau udah senggol-senggolan begini. Gitu. Itu baru cowok. Cewek jangan jadi cowok maksud saya. Tapi kalau kampus lempar-lemparan, bakar kursi kampus, sinting menurut saya itu. Goyang-goyang apa? Pagar kantor gubernuran. Ciah. Cemen banget. Marah-marahnya sama DPR, bakar jalan di gang kampung pula. Ciah, kasihan tuh ban lah. Bannya dibakar. Lawan dengan cara yang cerdas. Jadi kalau ada aturan bertentangan dengan hukum Allah di bumi Allah, ngapain? Bagus. Tapi pakai resiko, berani? Berani. Ibrahim datang ke rumahnya Ismail. Ayahanda, itu Ismail kenapa sih tiap hari dakwah mulu? Dikit-dikit jihad, dikit-dikit umat, dikit-dikit agama. Aku kan juga perlu begini, aku kan juga perlu begitu, aku begini. Panjang urusan. Ibrahim kemudian pulang. Sudah ditumpahin semua kejelekan Ismail di depan mertuanya oleh si istri ini. Ibrahim pulang cuma balik palang pintu, keletak gitu. Salam sama Ismail, bilang saya balik palang pintu ini. Udah, nggak ketemu sama anaknya. Ismail pulang, rasain loh, gue udah laporin semua. Ismail, tadi bapakmu datang. Oh ya? Kenapa nggak kasih tahu aku? Aku sudah laporin semua. Rasain kamu. Terus apa pesannya? Itu palang pintu dibalik. Ayahku perintahkan aku ceraikan kamu.
Shadaqallahul azim. Tidak ada pilihan. Sami'na, makanya hati-hati cari laki. Kok terbalik ya? Ya dua-duanya. Maksudnya, kalian ini generasi-generasi ke depan yang bakal jadi ibu. Kalau perempuannya baik, satu negara, insya Allah negara itu akan menjadi baik. Tapi kalau perempuannya rusak, rusaklah. Jadi kalian insya Allah, saya doakan semoga menjadi tiang-tiang negara, tiang-tiang umat. Makanya cari laki-laki yang saleh. Bukan yang cocok buat kamu, yang cocok buat anak-anak kamu. Jadi jangan egois kalau cari pasangan nanti. Kalau ikut selera kamu, cakep, tinggi, putih, kayak orang Papua, dan seterusnya. Bagian ayyunazzilallahu min fadlihi. Itu sampai situ tadi. Mereka dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya ala may yasha, atas siapa yang dikehendakinya, min ibadihi, dari antara hamba-hambanya. Enggak waras orang dengki itu sebetulnya ya. Kok dia ngatur-ngatur Allah? Faba'u bi ghadabin ala ghadab, atas orang seperti ini. Karena itu mereka mendapatkan murka setelah mendapatkan kemurkaan. Jadi double murka, murka kuadrat. Nanti kita akan dapatkan dari tafsir Ibnu Katsir. Walil kafirina adzabun muhin. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang lihat. Coba tangkap menghinakan itu. Udah siksaan, menghinakan pula. Ada siksaan keras, ada siksaan pedih, ada siksaan yang berat, tapi yang ini siksaan yang menghinakan. Karena selalunya orang-orang yang dengki itu terhadap ketetapan Allah, siksanya memang menghinakan. Baik, kita dengarkan, sebelum kita dengarkan tafsirnya. Coba tangkap, ada berapa pesan-pesan pentingkah di ayat 90 ini? Satu, ya, celaan Allah, ya, terhadap perbuatan orang-orang yang kafir. Ini celaan. Dari sini hikmah yang harus diambil apa? Jadilah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu misi hidup yang kita cari. Kadang kita lebih memilih terhormat di hadapan manusia, tapi celah di hadapan Allah. Nauzubillah min dzalik. Oke. Poin kedua, apa di sini? Apa yang dicelah? Perbuatannya. Perbuatan yang bagaimana yang dicelah? Menjual diri dengan kekufuran. Itu poin kedua. Menjual diri dengan kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Karena hanya untuk dunia yang sedikit. Itu kan karena mereka takut kehilangan wibawa, takut kehilangan kehormatan, takut kehilangan isi perut. Akhirnya mereka menjual diri dengan dunia. Apa poin ketiga? Apa? Sebabnya ya. Apa yang menyebabkan mereka menukar dirinya dengan kekufuran? Karena adanya dengki. Jadi orang kalau sudah dengki itu tertutup akal sehatnya. Karena al-hasad itu nanti akan memberangus kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, seperti api yang membakar kayu bakar.
Jadi misalnya Anda sholat, Anda sedekah, Anda berbuat baik, tapi masih ada dengki di dalam hati nih. Itu kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan itu kebakar semua. Selama masih ada dengki. Karena orang dengki itu intinya dengki terhadap takdir Allah, dia nggak nerima. Dengki itu kan tidak senang melihat orang lain senang, itu dengki level basic. Dengki level intermediate, ingin agar kesenangan yang ada pada orang itu hilang. Nah, yang advance yang bahaya. Ingin agar kesenangan orang itu pindah ke dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Berapapun ibadahnya orang seperti itu, kalau dengki terus, kebakar terus pahalanya itu. Na'udzubillah min dzalik. Oke, poin selanjutnya yang keempat. Mereka dengki karena apa? Yang ketiga, karena Allah menurunkan karunia-Nya kepada yang dikehendaki Allah dari kalangan hambanya. Oke, poin keempat, mereka mendapatkan siksa, mendapatkan murka sesudah mendapatkan. Jadi di sini double murka. Yang kelima, ya, jenis siksaan mereka adalah siksaan yang menghinakan. Ada 5 poin penting di ayat ini. Pertanyaannya sekarang yang kedua adalah, inti pesannya kira-kira di mana ini? Ini clue-nya kira-kira di mana? Kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Poin pertama. Pertama dan kedua maksud saya. Tapi kalau diambil poinnya sebetulnya mereka memilih kekufuran. Itu pada kata-kata itu. Jadi poin kedua ya. Perbuatan buruk mereka adalah karena menukarkan kekufuran dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang sikap buruk manusia. Waktu saya masih remaja dulu, punya teman. Saya pulang dari pesantren saat itu, pulang dari Gontor. Ini teman ini ya masa jahiliyah lah, nakal banget. Udah itu dia mengabdi sama seorang dukun. Jadi saya cerita, kita punya teman ini, saya bersaing memang dengan 2 orang. Yang satu pokoknya cita-citanya dia pengen lebih hebat dari temannya, lalu menjadi polisi militer, tapi menjadi backing preman. Sekarang dicopot semua pangkatnya setelah habis semua hartanya. Tapi yang parah yang dahulu. Yang satu lagi ingin lebih hebat. Saya nggak pernah kepikiran, karena buat saya hebat itu ya dengan takwa. Jadi orang besar itu dengan kesalehan, bukan dengan menonjolkan keduniaan. Yang satu lagi, si preman ini ingin dengan kekuatan. Datang kepada saya, dia bilang, nih Bakhtiar, saya udah punya cincin, tulisannya Allah. Ini kalau nonjok orang jarak jauh jatuh. Santri-santri pun nggak pernah bisa sehebat gue, dia bilang kayak gitu. Oh gitu. Terus saya usut, lu baca apa? Dia ingin menunjukkan kalau dia itu hebat. Inna syani'aka huwal abjar, gitu. Bukan abtar. Jadi sekedar ingin dapat kehebatan dunia yang sebentar, dia rela menukar ayat Allah, mengganti 1 huruf saja di dalam Al-Quran. Dari abtar menjadi abjar, ini sudah kafir, ini sudah kufur. Apalagi mengganti maknanya, apalagi menolak separuh Quran, apalagi tidak mau kembali kepada itu, kufur sudah. Jadi kisah teman saya tadi itu cuma merubah, mengingkari 1 huruf dan matinya dalam keadaan kufur. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini inti pesannya. Baik, kita dengarkan tafsirnya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai firman-Nya, bi'sama astaro bihi anfusahum, alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri. Mujahid mengatakan,
orang-orang Yahudi menjual kebenaran dengan kebatilan serta menyembunyikan apa yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan enggan untuk menjelaskannya. Masih berhubungan dengan firman Allah ini, bi'sa mastara bihi anfusahum, alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri. As-Suddi mengatakan, mereka menjual diri mereka dengannya. Alangkah buruknya apa yang mereka pertukarkan untuk diri mereka sendiri, dan mereka ridho dengan pertukaran itu, dan mereka lebih condong untuk mengingkari apa yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada membenarkan, mendukung dan membantunya. Yang menjadikan mereka berbuat demikian itu adalah kedurhakaan, kedengkian dan kebencian karena ayunazzilallah min fadli ala may yasha'u min ibadihi. Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa saja yang dikendakinya di antara hamba-hambanya, dan tidak ada kedengkian yang lebih parah daripada kedengkian mereka ini. Firman-Nya, faba'u bighadabin ala ghadab, karena itu mereka mendapat murka sudah mendapat kemurkaan. Mengenai kemurkaan di atas kemurkaan ini, Ibnu Abbas mengatakan Allah murka kepada mereka lantaran mereka telah menyia-nyiakan Taurat yang ada di tangan mereka, dan juga murka karena kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada mereka. Jadi murka yang pertama apa? Menyia-nyiakan Taurat. Murka yang kedua, mengingkari kenabian Muhammad SAW. Itu yang disebut dengan faba'u bi ghadabin ala ghadab. Lanjut. Penulis katakan ba'u berarti mereka harus, berhak dan mesti mendapat kemurkaan di atas kemurkaan. Wah, harus mendapatkan kemurkaan. Terus Abul Aliyah mengemukakan Allah Azza wa Jalla murka kepada mereka disebabkan karena kekufuran mereka terhadap Injil dan Isa alaihissalam. Kemudian dia murka karena kekufuran mereka terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an. Ini bagi orang Nasrani menurut Abul Aliyah kufur kepada Isa dan menyia-nyiakan Injil dan kehadiran Isa, kemudian mereka juga kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, itu yang kedua kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Suddi menuturkan kemurkaan pertama adalah kemurkaan Allah karena tindakan mereka menyembah anak lembu. Sedangkan kemurkaan kedua adalah karena mereka kufur kepada Muhammad SAW. Jadi pendapat ketiga apa? Kemurkaan yang pertama menyembah anak lembu, dan kemurkaan keduanya kufur kepada Muhammad SAW. Dan firman-Nya, walil kafirina azabun muhin, dan bagi orang-orang kafir itu azab yang hina, karena kekufuran mereka itu disebabkan oleh kedurhakaan dan kedengkian yang timbul akibat sikap sombong, maka mereka pun dibalas dengan kehinaan dan kekerdilan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Al-Mu'minun ayat 60. Jadi ini resikonya orang yang menyombongkan diri selain dengki kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kepada nabi yang diutusnya. Jadi dalam kehidupan, saya kasih contoh teman saya tadi supaya agak kelihatan kesehariannya. Jadi setiap orang punya dosanya sendiri, tapi khusus dosa orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada ayat-ayat dan rasul-rasulnya, itu siksaannya itu siksaan berat yang menghinakan. Jadi siapa saja orang-orang yang suka syirik itu matinya dalam keadaan hina. Kehidupannya juga susah.
dengan perjalanan usia dan saya sering memperhatikan orang-orang di sekitar, orang-orang yang syirik, melakukan kesyirikan itu kasihan hidupnya, sengsara matinya, dan dihinakan. Itu baru di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Nauzubillah min dzalik. Bermohonlah kepada Allah agar kita senantiasa ditunjukkan ke jalan yang diridhoinya. Terus. Maksudnya mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina, tercela dan tidak terhormat sama sekali. Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Yuhsyarul muttakabbiruna yaumal qiyamah amsalaz zarri fi suwarin nas ya'luhum kullu syai'in minas sigar hatta yadkhulu sijnan fi jahannamu yuqalu lahu bulas ta'luhum narul ayyar yusqawna min tinati khabali usarati ahlin nar. Artinya, pada hari kiamat kelak orang-orang sombong akan digiring seperti semut kecil dalam bentuk manusia. Jadi lihat bagaimana cara menghinakan di akhirat kelak. Langsung digiring seperti semut kecil dalam bentuk manusia yang tertutupi oleh segala sesuatu yang kecil, sehingga mereka masuk ke penjara di neraka jahanam yang disebut bulas. Dan mereka diliputi oleh api dari segala macam api. Mereka diberi minum dengan cinatul kabal, cairan nanah penghuni neraka. Cairan nanahnya penghuni neraka untuk minumannya. Hadis riwayat Ahmad. Selesai? Baik. Saya minta dibacakan, akhwatnya kasih mic-nya. Itu tadi tafsir Ibnu Katsir. Coba saya minta dibacakan tafsir fi Zilalil Quran. Siapa? Baca. 3. Jangan pukul-pukulan. Ini mulai dari sini saja. Dari mana, Pak? Ya. Dari situ Sampai saya suruh berhenti. Katakanlah amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman. Kita berhenti sebentar di sini, di depan dua buah ungkapan yang menggambarkan dua hal yang aneh. Pertama, mereka berkata, kami mendengar tetapi tidak menaati. Kedua, dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Ya, baik, jadi ada dua ungkapan nih, metodologi tafsir Sayyid Qutb. Pertama, kami mendengar tapi kami tidak mentaati. Sami'na wa asoyna. Jadi jangan bilang asoy. Ini perilaku Bani Israel. Yang kedua, ungkapan wa usyribu fi qulubihimul ajal, dan diminumkan kepada mereka ke dalam hatinya. Coba perhatikan gaya bahasa Al-Qur'an. Diminumkan. Wa usyribu. Sebetulnya dirasukkan maknanya. Tapi dengan gambaran minum karena semacam penutup pelepas dahaga. Sudah sampai seperti itu laknat Allah. Jadi kalau sudah menyembah anak sapi itu puas rasanya. Apalagi pada satu surah sudah ngambil kotoran sapi lalu diusapkan ke muka, puas rasanya. Sudah dapat berkah rasanya. Terus kok bisa ya sampai begitu? Itulah kutukan Allah. Lanjut. Bacanya dengan tempo dan pitch control yang bagus. Ya udah. Mereka berkata, kami mendengar dan mereka tidak mengatakan, kami tidak mentaati. Lantas kalau demikian, di mana diceritakan bahwa mereka mengatakan itu, tidak mau menaatinya? Ini sebuah pelukisan hidup terhadap kenyataan yang bisu, tak berbicara, sehingga seakan-akan merupakan suatu kenyataan yang dapat berbicara. Mereka berkata dengan mulut mereka, kami mendengarkan, dan mereka berkata dengan tindakannya,
kami tidak menaati. Kenyataan praktis inilah yang memberikan petunjuk kepada perkataan lisan, dan petunjuk semacam ini lebih kuat daripada perkataan yang terucapkan. Dan Baik. gambaran. Jadi di sini gambaran dari Sayyid Qutb. Selanjutnya mantan penyiar atau yang masih penyiar tolong dibaca ini. Siapa di sini? Angkat tangan. Sebelum saya setrap, nggak ngaku. Kirim ke belakang. Suruh baca. Yang bacanya bagus. Sampai dapat, terserah siapa. Edarkan terus sampai berhenti di mana saya nggak tahu itu. Baca. Penyiar gagal boleh? Hah? Penyiar gagal boleh? Boleh. Sampai mana tadi bacaannya? Mudah-mudahan ini benar ya. Ya. Terakhir kalau nggak salah, katakanlah amal jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman. Belum. Kamu kasih tahu. Kamu jalan ke belakang. Yang tadi baca kasih tahu di mana titiknya. Bukan yang ini. Nah, yang ini. Dan ada pun gambaran secara gambaran. Ya. Ini dan gambaran hidup. Silakan. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan gambaran yang hidup terhadap kenyataan ini mengisyaratkan kepada sebuah prinsip umum di antara prinsip-prinsip Islam, bahwa tidak ada nilainya perkataan tanpa perbuatan, karena amalan itulah yang diperhitungkan, atau kesatuan antara perkataan yang terucapkan dengan tindakan nyata itu merupakan tolak ukur penentuan hukum dan penilaian. Terus? Adapun gambaran kasar yang dilukiskannya dan diresapkan di dalam hati mereka, anak sapi, merupakan sebuah gambaran yang unik. Diresapkan kepada mereka dengan perbuatan yang dilakukan oleh selain mereka. Diresapkan apa? Diresapkan anak sapi. Di mana diresapkannya anak sapi itu? Diresapkan di dalam hati mereka. Jadi kecintaan kepada anak sapi itu diresapkan. Saya pernah kasih lihat videonya di ruangan ini. Pemuda Bali menggagahi sapi. Kok bisa ya? Itu mungkin level kecil karena yang lebih sadis lagi adalah yang menyembah anak sapi itu. Oke. Nah ini mungkin mengambil pendapatnya Abul Aliyah, faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka mendapatkan murka setelah dimurkai. Nah, Sayyid Qutb, ini kelebihan daripada tafsir fi Zilalil Quran adalah dalam memvisualkan dengan bahasa tulisan. Ini kelebihan tafsir ini. Jadi para ulama mengakui kelebihan daripada tafsir fi Zilalil Quran bagi yang ingin tahu sekilas ya. Kelebihannya tafsir Sayyid Qutb ini adalah masalah at-tasawwur, kata kuncinya. Dia pandai memvisualkan karena dia selain seorang jurnalis, dia juga adalah seorang seniman. Awalnya bukan seorang ulama, dia hanya seorang aktivis yang mendapat pendidikan dari Hasan al-Banna diantaranya dan lama di Amerika. Kemudian kembali berjuang bersama Ikhwanul Muslimin. Nah kelebihannya di situ. Coba lanjut. Imajinasi membayangkan usaha yang keras dan kasar, serta gambaran yang aneh dan menggelikan, yaitu gambaran tentang anak sapi yang dimasukkan ke dalam hati dan dikristalkan di dalamnya. Terus ya. Sehingga hampir terlupakan makna imajiner yang dibawa oleh lukisan fisik ini, yaitu kecintaan yang mendalam untuk menyembah anak sapi. Seolah-olah itu benar diresapkan ke dalam hati mereka. Di sini tampaklah nilai ungkapan deskriptif Al-Quran.
dengan menganalogikan kepada ungkapan imajiner yang ditafsirkan. Ya, itulah deskripsi yang melukiskan suatu indikator dengan jelas di dalam ungkapan Qur'ani yang indah. Terus? Selanjutnya mereka melontarkan anggapan yang muluk-muluk bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Hanya mereka saja yang mendapat petunjuk dan yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Umat dan bangsa lain tidak akan mendapatkan bagian apa-apa di sisi Allah di akhirat nanti. Ini superioritas jiwa mereka. Udah sesat, superioritasnya tinggi pula begitu. Terus? Anggapan ini juga mengandung pengertian bahwa orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan mendapatkan bagian kebahagiaan di akhirat. Nah, ini salah satu handicap. Kenapa mereka mengingkari Muhammad dan kenapa mereka mendengki umat Muhammad? Bahwa cuma mereka lah inner circle-nya Tuhan dan tidak cukup surga kalau umat Muhammad juga masuk. Dan cuma mereka saja yang boleh masuk surga. Bahwa mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali mengkana hudan au nasara, Yahudi dan Nasrani. Dia mau bilang sebetulnya Islam nggak boleh gitu. Terus? Tujuan utama mereka melontarkan anggapan dan dakwaan seperti itu adalah untuk menggoncangkan kepercayaan mereka terhadap agamanya, terhadap janji-janji Rasulnya, dan terhadap janji-janji Al-Quran kepada mereka. Oleh karena itu, Allah menyuruh nabinya agar mengajak kaum Yahudi itu melakukan mubahalah, yakni kedua belah pihak sama-sama berdoa kepada Allah agar membinasakan pihak yang berdusta. Jadi mubahalah itu bersumpah, ya siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kan biasanya dua-duanya ngaku benar. Panggil anaknya, panggil istrinya, panggil pasangannya, semua ketemu, sama-sama bersumpah. Yang berbohong dia akan yang dilaknat oleh Allah. Itu namanya mubahalah. Nah, ini pernah terjadi antara Rasulullah dengan Bani Israel. Lanjut. Surat Al-Baqarah ayat 94. Katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu jika kamu memang benar. Dan dikomentarilah tantangan ini dengan menetapkan bahwa mereka tidak akan menerima ajakan mubahalah itu dan tidak akan meminta kematian. Baik. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa merekalah yang paling berhak masuk surga, Islam tidak, karena mereka anak Tuhan, nabinya, dan inner circle Tuhan, udah kata Rasulullah, kita sumpah aja deh. Kalau memang itu ada di dalam kitab suci kamu, ta'alau nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum thumma nabtahil fala'natullah alal kafirin. Udah kalau gitu kita sumpah saja. Kenapa dalam Islam syariat ini mubahalah ini diadakan? Itu mungkin motifnya, maqasidus syariahnya. Kok sampai seperti itu Islam? Kenapa sih nggak sumpah pocong aja kayak orang Indonesia gitu? Semangat apa di balik syariat mubahalah ini? Kalau memang kamu merasa dekat dengan Tuhan, maka rindukanlah kematian. Mubahalah ini salah satu cara cepat untuk berjumpa dengan Allah lewat kematian. Setelah itu mereka nggak berani. Tamannaul maut in kuntum mu'minin. Lanjut. Jadi udah jelas ya syariat mubahalah, motifnya itu, maqasidnya. Terus? Karena mereka mengetahui bahwa mereka berdusta dan khawatir bahwa Allah akan mengabulkan lantas membinasakan mereka. Mereka juga tahu bahwa amalan yang telah mereka lakukan itu tidak akan menguntungkan mereka di akhirat. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan kerugian di dunia dengan kematian yang mereka minta.
dan rugi di akhirat karena amalan buruk yang telah mereka lakukan. Sadar mereka itu. Ketika preman-preman itu berani mati, sadar kalau dirinya salah. Dan waktu perang sebetulnya teriak-teriakan dia, ngamuk-ngamuknya itu sebetulnya untuk menutupi kelemahan dirinya, bahwa dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini salah, dan nanti di akhirat juga bakal sesat. Tapi karena sudah dikutuk, yang ditutup lah. Terus? Oleh karena itu, mereka tidak akan menerima tantangan ini, karena mereka adalah manusia yang paling berambisi terhadap kehidupan. Ya, itu kata kuncinya. Kenapa mereka pada akhirnya menolak mubahalah? Karena mereka adalah makhluk yang lebih cinta hidup ketimbang orang musyrik sekalipun. Ahrasan nasi ala hayah. Orang yang paling tamak ingin bertahan hidup. Jadi kalau ada ilmu yang bisa bikin awet muda, ilmu yang bisa bikin hidup 1000 tahun lagi, dia kejar itu. Obat apa yang bisa umur panjang? Karena mereka orang yang paling cinta pada kehidupan. Saya pernah bertemu dengan orang-orang yang sudah tersesat kepada ilmu itu. Disuruh datang ke danau ini, mandi di air pancuran itu. Karena kalau sudah mandi di situ, maka kamu akan muda selamanya. Itu otak-otak orang sesat ala-ala Yahudi itu. Ahrasan nasi ala haya. Takut mati. Padahal kematian adalah pintu gerbang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Dan dalam hal ini, mereka dan kaum musyrikin sama saja. Surat Al-Baqarah 95-96. Mereka yang beragama dengan yang musyrik sama saja dalam kasus ini. Maka rindukanlah kematian, tapi jangan minta mati. Jadi kalau sudah berhadapan dengan kufur, udah pasang badan. Hadza yaumul furqan. Di dalam perang Badar kan begitu. Coba Anda bayangkan, ini kalau di ruangan ber-AC, duduk, empuk gitu kan, bicara tentang perjuangan, Allahu Akbar, nanti loh. Kalau udah dengar suara kuda terengah-engah, dentingan pedang besi dengan besi, tang tong, tiba-tiba orang dekat kalian, teriak mati dan bersimbah darah. Teriak di situ, ma. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman tidak. Hada apa? Yaumul Furqan. Ini hari pembeda antara hak dan batil. Apakah aku si penakut pecundang ataukah aku betul-betul orang yang merindukan kematian? Wahai orang kafir, kamu dengan semua kekuatanmu, kamu dengan semua amunisimu cuma mengiming-imingkan dua hal padaku. Satu, aku beriman atau aku pecundang. Yang kedua, kalaupun aku mati, surga di depan mataku. Jadi nggak ada kata mundur. Dia jual, kita cash. Jangan dikredit sudah. Tak gitu. Siap? Siap maju? Benar. Kalau orang Yahudi cara berpikirnya, ada nggak sih cara masuk surga cara lain gitu. Masih pengen masuk surga. Lo pikir surga bapak lo bisa milih lewat pintu yang mana? Seandainya musibah boleh dipilih, ya pilih sendiri tuh musibah. Tapi sayangnya Allah yang pilihkan. Tapi orang beriman lain. Sudah mundurlah. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Udahlah, jumlah mereka besar, kamu takutlah. Orang-orang beriman semakin digituin semakin senyum dia. Ini baru seru. Ini baru hari pembuktian aku beriman atau tidak. Kalau yang cemen nggak gitu. Oh ya gitu ya. Terus. Serem deh pokoknya. Diancam loh. Tiba-tiba emailnya dibajak. Tiba-tiba kemudian di SMS ancamannya. Baru email dibajak sama SMS diancam sudah mundur. Enggak, maju terus. Ada kemarin, nggak ada timnya di sini. Tapi bandel betul itu tim itu.
keliling di Islamic Book Fair, ya, bawa tentang Syiah. Jadi ada buku Syiah, di copy, kemudian dibuat spanduk yang artinya pokoknya akidah Syiah itu seperti ini menurut versi Syiah. Tadinya dia mau kalungin kayak poster gitu kan, jalan di Islamic Book Fair. Gitu. Tapi karena nggak kelihatan, karena kelipet-lipet, coba bayangkan, dibikin kayak poster kayak begini, gitu ya, kiri kanan, digotong berdua, keliling book fair. Asli, ini marketing asli nih kayak begini nih. Ini baru marketer Islam ini. Doku, hari pertama dia puas, lewat di depan toko buku Syiah pula dia jalan, teng. Berani saya bilang. Tapi bagusnya dia ngomong sama saya setelah kejadian, jadi saya tidak terkena delik hukum ikut ngomporin dia kan. Teng. Sampai akhirnya ditangkap sama keamanan di book fair. Masuk. Kamu tuh ya. Apa dia takut? Ini semakin seru nih kalau gue suka nih. Ngomong begitu di depan satpam. Bocor asli ini anak ini. Sekali lagi kamu ngomong, kamu apa maksud kamu? Begini, ini. Enggak, saya cuma ngangkat buku-bukunya orang Syiah yang mengatakan begini. Saya kan cuma ngasih tahu. Ini ada di buku dia dan buku dia dijual di sini. Gue kasih tahu, gue promosiin bukunya. Ya tapi jangan begitu maksud kamu. Jadi apa nih? Awas kamu ya. Wah seru nih, gue suka nih kayak begini nih. Asli bocor. Tapi kalau yang cemen-cemen gak berani kali ya. Ya Pak, maaf ya Pak. Baik. Tapi itu jangan dicontoh, maksud saya. Saya cuma sekedar ngasih cerita. Tapi ngebayangkan jiwa-jiwa Anda saya tawarkan kayak gitu gimana? Tadi lawannya keras gitu kan? Baik, ini sekedar cerita. Cerita bahwa ada orang-orang yang memang di lapangan itu seperti itu, tapi kelihatannya sih gagah-gagah lah yang di sini. Oke, lanjut. Surat Al-Baqarah 95-96. Dan sekali-sekali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia. Bahkan lebih loba lagi daripada orang-orang musyrik. Masing-masing loba mereka tamak, lebih tamak pada orang musyrik kehidupannya. Seperti itu, lihat aja itu tentara Israel tuh pasukannya gitu kan. Lengkap sekali. Bagus sih kelihatan, tapi memang asli sebetulnya di perang itu takut mati. Bedanya umat Islam kalau perang cari mati, itu bedanya. Disitulah perbedaannya. Jadi umat Islam itu, ingat cerita perang Qadisiyah? Itu pasukan Persia itu harus diikat kakinya, satu regu itu harus diikat, dirantai, tetap bisa bergerak tapi diikat supaya nggak boleh kabur. Sampai segitunya. Nah umat Islam perang, pulang nggak mati dia sedih karena belum dipilih mendapatkan syahadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman setidaknya pernah mimpi, ya Allah kalau mati itu pasti, boleh nggak aku milih dan takdirkan aku mati sebagai syahid. Allahumma aktubna ala syahadah fi sabilik, agar matiku tidak seperti daun-daun kering yang hanya sebagai kompos saja gunanya di tengah hutan sana. Jadi sebagai seorang manusia mimpi, hidup kita ini sebetulnya milih cara mati. Mau mati dikelitikin ala Rusia atau mati kebanyakan utang ala Indonesia? Mau pilih mati yang mana? Mati di atas kasur, mati di dalam bus, dengan mati di ruang VIP Pondok Indah sama sakitnya. Asuransi nggak bisa menyelamatkan itu. Jaminan kesehatanmu nggak bisa menjamin itu. Jaminan kesehatan cuma menjamin ruangannya yang ini, alatnya yang begitu,
sembuh sama selamat dari mati, nggak bisa diselamatkan. Jadi kalau pilih cara mati dan hidup yang cerdas adalah memilih cara mati, maka cara mati kau pilih. Paling nggak pernah deh bercita-cita Allahumma ktubna ala syahadah fi sabilik. Jadi orang beriman itu cita-citanya, ya Allah pilih aku agar aku mati dalam keadaan syahid. Makanya tekanan ayatnya wala tamutunna illa wa antum. Itu bahasa lembut tuh setiap Jumat. Saya kadang-kadang suka gatal ingin menjelaskan apa yang disebut wala tamutunna, wahai laki-laki, wahai cowok-cowok gitu. Janganlah kamu mati kecuali sudah total dalam keadaan Islam. Ini maknanya nih luas. Nah, di sinilah beda kita dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dengan orang-orang Yahudi yang takut mati. Banyak kalau Anda baca sejarah kasus peperangan di Gaza itu, banyak tentara-tentara Israel itu yang depresi. Komandan, tugaskan saya apa saja, asal jangan disuruh menghadapi intifadah. Tugaskan saya apa saja, agar saya jangan berhadapan dengan pasukan pelempar batu itu. Sebab batu-batu yang mereka lemparkan itu dentumannya di telinga kami melebihi granat dan bom-bom itu semua. Dan itu menggoncang jiwa mereka. Pasukan-pasukan Amerika yang ex-Irak itu semua banyak yang depresi dan tidak terhormat di masyarakatnya. Jadi veteran-veteran perang akibat perlawanan mereka terhadap Islam, terhadap agama Allah, pulang kampung itu hina semua. Dan contoh besarnya adalah George W. Bush, mantan presiden yang hina di negaranya, hina di Eropa, setiap melawan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebetulnya menjadi cerminan bagi orang-orang yang takut kepada azabum muhin. Jadi jangan pernah berpihak di belakang orang-orang kafir itu. Sudah jam 10 pas. Selesai sudah. Itu berapa paragraf lagi? Lanjut sebentar. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-sekali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ada yang mau hidup 1000 tahun di sini? Oh enggak. 100 tahun di atas ranjang, 900 tahunnya pup di atas ranjang terus. Terus apa lagunya itu? I want to be apa yang forever young? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Enggak lah. Bahkan doanya orang beriman, Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Ya Allah, lindungi aku agar aku tidak sampai usia pikun. Itu usia memalukan yang tidak produktif lagi. Cabut nyawaku ya Allah sebelum datangnya usia itu kepadaku. Usia tidak berguna, usia hina. Islam itu mengajarkan seperti itu. Tapi karena di sini anak muda semua mungkin belum menghafalkan doa itu. Yang udah kepala 5 ke atas kadang-kadang harus doa itu. Allahumma inni a'udzubika min ardhalil umur. Semoga aku nggak hidup sampai usia hina itu. Usia hina itu yang mana? Yang dimarahin sama menantu. Ini mertua nih jorok, nyusahin, memalukan. Kan gak enak kan seperti itu? Ya, maka orang-orang beriman itu ingin agar tidak sampai ke usia itu. Sementara mereka ingin hidup selama 1000. Yawaddu ahadum law yu'ammar alfasanah. Mereka berharap agar hidupnya bisa sampai 1000 tahun lagi. Cukup ya? Habis? Masih panjang? Coba terus nggak apa-apa. Oke. Karena Mereka masih nantang ya. Gimana? Udah selesai? Yang mau pulang aja nggak apa-apa. Ya, mungkin 15 menit lagi. Yang mau pulang nggak apa-apa. Takutnya nanti kemalaman. Terus? Mereka tidak akan menginginkan kematian itu,
karena apa yang telah mereka lakukan itu tidak memberikan harapan pahala bagi mereka dan tidak akan dapat menyelamatkan mereka dari siksa. Siksaan itu sudah disiapkan untuk mereka di sana, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Bukan itu saja, masih ada mentalitas lain bangsa Yahudi, yaitu mentalitas yang digambarkan oleh Al-Quran dengan nada merendahkan, meremehkan, dan menghinakan. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka sebagai manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia. Kehidupan yang bagaimana? Sudah tentu bukan kehidupan yang mulia dan bagus secara mutlak. Ya, kehidupan saja. Kehidupan yang penuh kemungkaran dan kehinaan. Kehidupan cacing atau serangga. Kehidupan, titik. Cukup? Coba saya perlihatkan video. Pengingkaran Yahudi terhadap Muhammad SAW dan orang-orang lain. Perhatikanlah. Upon a very close scrutiny of the alleged references to Muhammad in the Bible as a prophet, they absolutely have no relation to the prophet of Muhammad, nor prophesy his coming. Muhammad is not mentioned in the Old Testament. Muhammad is not mentioned anywhere. Jadi Muhammad not mentioned, tidak disebutkan ghairu mazkurin fil ahdil qadim, tidak ada di perjanjian lama, tidak ada pula di perjanjian baru, dan tidak ada di mana-mana. Ini pengingkaran mereka. Genesis, the Revelation. Muhammad is God's true master. That's a joke. Muhammad itu utusan Allah, ini semua candaan saja. By name. Lo, we inspire thee as we inspired Noah and the prophets after him, as we inspired Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes, and Jesus and John and Jonah and Aaron and Solomon, and as we imparted unto David the Psalms. Nama-nama Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Taurat itu tadi, dan Injil, sampai Daud alaihissalam, semua Bani Israel, dari Ibrahim alaihissalam. The verse we've just heard is from chapter 4 of the Quran. In the verse, God is affirming to humanity that Muhammad is indeed the recipient of a divine guidance, just as Noah, Abraham, and the rest of the prophets. However, some Christians and Jews today don't believe that Muhammad was a prophet and the covenant that God made with Abraham. And since the Quran is not their book of authority, in this video I'm going to show you that the book you're holding in your hands contains the name of the seal of prophethood, the Prophet Muhammad. Tidak memuat nama Nabi Muhammad di dalam Taurat dan Injil. As known, the Old Testament was preserved in the Hebrew language. In the 5th chapter of the Shir HaShirim, which is one of the 5 Megillah or sacred scrolls that are part of the Hebrew Bible, or for short, di bab 5 al-ashah, kebenaran ya, yang kelima, di bab kelima dari kitab mereka ada Shir HaShirin alladhi huwa ahadul kutub al-muqaddasah al-khamsa al-mawjudah fil Injil al-Ibri. Jadi salah satu dari 5 kitab terpercaya mereka dalam bahasa Ibrani, yang dalam bahasa mereka Nasyid Sulaiman Songs dalam bahasa mereka. The Song of Solomon, as Christians know it today. That chapter is discussing someone. Jews will say it is discussing Solomon, while Christians will say it is discussing Jesus. Considering this is the Songs of Solomon, it would seem logical that it is discussing Solomon.
The verses describing this mystery man have the narrator's speech conjugated in the feminine, meaning it is a woman who is describing this man. So it is possible that it is one of Solomon's wives discussing her husband Solomon. However, Christians assert that Jesus is being discussed, and that the chapter is describing a man who was not yet alive at that point. A prophecy. In reading the English translation of Song of Songs 5:16, it finishes the description by saying, he is altogether lovely, but what most people don't know is that the name of that man was given in the original Megillah. Here is verse 16, and how it is written in ancient Hebrew, before introducing the vowels, in the 8th century. From the Hebrew Bible, on scripturetext.com. Here is the word in question. Ini dia penyebutan nama This Muhammad dalam word bahasa is Ibrani. made of 4 letters. Mem. Mem. Het. Het. Mem. Mem. Ini bahasa Dalet. Ibrani ya. Hijaiyahnya. Dalet. Now when reading the word as it is written in its original form, with no vowels, it can be read as Muhammad, which is the name of the Muslim prophet, or as Mamad with no A after the H. Tidak ada huruf alifnya, jadi Mahmad. According to Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary, it is correctly pronounced as Muhammad, not Mamad. So how we're going to know for sure if it's pronounced as Muhammad, the Muslim prophet, or as Mamad, a random Hebrew word? The only way is to give the verse to a rabbi and say to him, please read. Here is the Song of Songs 5:16, and how it is read by a rabbi from a Hebrew Jewish site. Please notice, the in Hebrew is a plural of Anjurannya respect. kepada orang-orang yang Yahudi, hendaklah mereka membaca kitab sucinya yang asli atau yang masih dalam berbahasa Ibrani. Tapi memang sayangnya kitab ini mereka tidak boleh memiliki semuanya atau tidak mudah dijual umum. Ini bedanya sama Islam. Ya, Anda keliling dunia, Islam itu sangat terbuka. Mau tahu isi kepalanya orang Islam, lihat buku hadisnya, lihat buku Qurannya, ini ada di mana-mana. Coba Yahudi, Anda akan sulit mendapatkan kitab mereka. Baik, sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjutkan lain waktu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bagi yang punya kemampuan bahasa Arab, saya punya program kaderisasi ulama pada Selasa malam, tapi itu untuk yang sangat-sangat serius dan sifatnya internal dan siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum bisa tapi mau ikut juga harus punya komitmen yang sangat tinggi untuk itu, dan nanti lapor sama Samade buat saya seleksi ikut atau tidak. Karena saya juga tidak ingin kesusupan, karena itu pembinaan di tingkat internal. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa mudah-mudahan Kamis depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.